Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Marlensa dari Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Konsentrasi keuangan dengan kelas 19A1 dengan NIM 111910302. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Internasional. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Hukum Perdagangan Internasional. Berikut adalah nama saya, NIM saya, serta kelas saya. Nah, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana yaitu barter, jual beli barang atau komoditas, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Smith-Hope menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum dagang internasional tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan komersial. Misalnya aturan-aturan hukum internasional yang mengatur hubungan dagang dengan kerangka GATT, atau aturan-aturan yang mengatur blok-blok perdagangan regional, aturan yang mengatur komoditas, dan lain sebagainya. Masih dengan Smith-Hope menguraikan bidang-bidang berikut sebagai cakupan bidang hukum perdagangan internasional, seperti jual beli dagang internasional yang meliputi pembentukan kontrak mengatur tentang perwakilan-perwakilan dagang dan pengaturan penjualan eksklusif. Yang kedua itu ada surat-surat berharga. Yang ketiga itu ada hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku mengenai perdagangan internasional. Yang keempat itu ada asuransi. Yang kelima itu ada penyangkutan melalui darat dan kereta api laut, udara, dan perairan pedalaman. Serta yang keenam itu ada hak milik industri. Sedangkan yang terakhir itu ada arbitrase komersial. Nah, untuk asas-asas hukum perdagangan internasional, ini didasarkan pada asas-asas hukum. Dengan demikian, maka kegiatan ekspor dan impor suatu negara bisa berjalan dengan tertib tanpa ada pihak yang dirugikan. Nah, yang kedua itu ada selanjutnya perlu diketahui asas-asas dalam kontrak dagang, khususnya untuk melindungi hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli. Nah, untuk yang pertama itu ada asas kebebasan berkontrak. Yang kedua itu ada pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan antar negara. Yang ketiga itu ada asas iktikat baik serta transaksi yang jujur. Yang keempat itu ada asas bisa dibatalkan kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar antar hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Nah, terus itu ada kelemahan-kelemahan hukum perdagangan internasional. Nah, yang pertama itu kelemahan tersebut dapat ditemui dalam bidang-bidang hukum lainnya, yakni terdapatnya pengecualian-pengecualian atau klausul-klausul penyelamat yang bersifat memperlonggar kewajiban-kewajiban hukum. Kelemahan spesifik tersebut. Yang pertama itu ada hukum perdagangan internasional sebagian besar bersifat pragmatis dan premisif. Hal ini mengakibatkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional kurang objektif di dalam memaksakan negara-negara untuk tunduk pada hukum. Dalam kenyataannya, negara-negara ini yang memiliki kekuatan politis dan ekonomi memanfaatkan perdagangan sebagai sarana kebijakan politisnya.
Yang kedua itu ada aturan-aturan hukum perdagangan internasional bersifat mendamaikan dan persuasif, tidak memaksa. Kelemahan ini sekaligus juga merupakan kekuatan bagi perkembangan hukum perdagangan internasional yang menyebabkan atau memungkinkan perkembangan hukum di tengah krisis. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kamsahamnida. Thank you.